pesta kematian, menghitung hari setelah kematian, yang ada hanya di kitab Weda, tidak ada dalam kitab Al-Quran, juga dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikhwan fi din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Khalifah Batu Gede, Kabupaten Bogor, ketika putusan MK dianulir oleh kepentingan soal syarat pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah, orang marah, masa tidak terima, terjadilah demo sampai ke jalan yang tidak terkendalikan. Karena putusan MK dinilai lebih tinggi, DPR dan Presiden wajib taat kepada putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Itu yang diyakini oleh orang-orang yang tidak suka. Lalu berangkat dari contoh, bagaimana dengan putusan Rasulullah yang dianulir oleh sebagian ulama, yang direvisi oleh sebagian ahlul ilmi, ahlu agama, dirubah-rubah. Siapa yang marah? Siapa yang tidak terima? Di mana ada demo? Ini tidak kita lihat, saudara-saudara kaum muslimin. Kita sadari atau tidak, telah banyak putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang direvisi oleh orang, yang dianulir oleh tokoh-tokoh agama. Antara lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk urusan adalah mengada-ada, membuat-buat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap ibadah, amalan yang dibuat-buat, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dikatakan bid'ah.
Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah itu yang hasanah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan kesesatan itulah yang menyebabkan kita dilemparkan ke dalam api neraka. Ini putusan yang hak. Ini putusan sudah final. Ini putusan yang sudah mengikat. Lalu kemudian oleh sebagian ulama setelah beliau, sebagian pemuka Islam mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Ini bentuk revisi, saudara-saudara. Ini bentuk anulir daripada putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, walau araha hasanah, walaupun sebagian orang mengatakan itu baik. Maka terjadilah apa yang kita lihat, penyimpangan-penyimpangan selalu disebut dengan bid'ah hasanah. Zikir sambil berdendam, zikir sambil bergoyang, berzikir sambil bergendang, itu juga disebut dengan bid'ah hasanah. Wisata religi itu juga disebut dengan bid'ah hasanah. Padahal Nabi mengatakan la tushaddur rihal ila thalathati masjid. Tidak ada perjalanan jauh yang bernilai ibadah kecuali mengunjungi 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjid Aqsa. Orang juga mengatakan merayakan ulang tahun Nabi itu juga bid'ah hasanah. Kalau semuanya sudah dikatakan bid'ah hasanah, maka akan banyaklah ajaran-ajaran yang memang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini yang diutamakan oleh kaum muslimin pada hari ini. Telah sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada sunnah kami, tidak diajarkan oleh kami, maka amalnya itu tertolak. Di nomor yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang menambah-nambah tentang urusan kami ini, urusan ibadah, urusan akidah, yang bukan bagian darinya, maka itu juga tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesta kematian, menghitung hari setelah kematian, yang ada hanya di kitab Weda, tidak ada dalam kitab Al-Quran, juga dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Inilah yang membuat akhir-akhir ini kaum muslimin lebih cenderung melakukan amalan-amalan yang tidak disunnahkan oleh Nabi, yang tidak diajarkan oleh Rasul, sementara yang jelas-jelas diajarkan oleh Nabi, disunnahkan oleh Rasul, ini malah tertinggalkan. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita bisa beramal cerdas, bukan hanya beramal saleh, tapi juga beramal cerdas. Kita hanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, dan kita saatnya meninggalkan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Hai orang yang beriman, jangan pernah lancang mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah.
Al-Hujurat surah 49 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala menuntun kita supaya kita lebih mendahulukan dalil daripada beramal. Jelas dalilnya dulu yang mensyariatkan, apakah di dalam Al-Quran ataukah dalam hadis yang sahih, baru kita mengamalkan. Kenapa kita sholat? Karena ada ayat aqimus sholah. Kenapa kita bayar zakat? Karena ada ayat wa atuz zakah. Kenapa kita puasa? Karena ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Begitu seterusnya. Sebaliknya, kita tidak boleh beramal, kita tidak boleh beribadah sebelum menemukan dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ketika kita beramal yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran, yang tidak ada dasarnya dalam hadis yang sahih, berarti kita telah lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Allah ingatkan, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita lebih memprioritaskan kualitas daripada kuantitas. Jangan berorientasi banyaknya dulu, yang penting amal saya banyak sementara tidak berkualitas. Lebih utama kita memperhatikan kualitasnya, mutunya, walaupun ibadah kita tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan kita bisa mengisi sisa-sisa hidup kita dengan ibadah yang berkualitas, dengan ibadah yang berdasarkan tuntunan baik dari Allah dalam Al-Quran maupun dari Nabi dalam hadisnya yang sahih. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.